Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kurniawan dari kelas B Indralaya dengan prodi Ilmu Administrasi Publik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika. Di mana video ini saya buat untuk menginformasikan kepada teman-teman semua dan memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi teman-teman untuk lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, Pancasila pada dasarnya suatu bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu 1. Landasan ontologis Pancasila, artinya pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. 2. Landasan epistemologis Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Landasan aksiologis Pancasila, artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Aliran-aliran filsafat. Aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan, termasuk makhluk hidup dan manusia, ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh materi. Aliran idealisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan, karena ada akal budi dan kesadaran. Aliran realisme. Aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran di atas yang bertentangan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Realitas itu adalah paduan benda, material dan jasmaniah dengan yang non-materi, spiritual, jiwa dan rohaniah. Jadi, realisme merupakan sintesis antara jasmaniah dengan rohaniah, materi dengan non-materi. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika terbagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara makhluk sosial. Aliran-aliran etika. 1. Etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. 2. Etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruknya suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. 3. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga berdasarkan pada penilaian moral atau kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara secara pribadi. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah. Sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial.